Teman-teman, setelah ribuan hari menunggu dan ratusan komen, akhirnya kita memutuskan untuk mengupdate kolam kita yang sebenarnya posisinya udah bisa dikatakan selesai, tapi ada sedikit lah pembersihan nanti here and there. Makanya nanti teman-teman lihat ya, ini udah oke atau belum. Dan memang rencananya kita dalam 10-11 hari ke depan kita udah mau coba masukin ikan di kolam baru ini. Sebelumnya kita buka dulu. Halo semua sobat ikan, kembali bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Oke, sebelum kita masuk ke dalam area farm, kita mau kasih tahu dulu sebenarnya ini adalah hal yang pertama kali kita benerin. Jadi ini adalah sumber aliran air kita. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini udah ada aliran air seperti ini, dan sebenarnya debitnya lumayan kenceng ya teman-teman ya. Nah ini udah usaha kita bersihkan. Nah sebenarnya ini nggak tahu saya bilangnya apa ya, sungai atau bukan, nggak ngerti. Yang jelas aliran ini, air ini itu berada tadinya posisinya di atas tanah ini, di dataran yang lebih tinggi itu ada sebuah bendungan air, resapan lah istilahnya, atau mata air saya nggak tahu. Nah dari situ dia ngalir ke tanah-tanah yang kita punya sampai akhirnya ke sini. Nah pembetulan yang pertama kali kita lakukan adalah kita ini membuat bendungan, membuat bendungan supaya ada debit air di sini yang lumayan bagus. Lalu kita langsung alirkan ke arah kolam kita tuh lewat yang batu itu. Nah selama di tempat peralirannya ini, di sepanjang jalannya itu udah kita pasang jaring supaya sampah-sampah, daun-daun itu tidak masuk. Cuman sekarang kita mau ke sana agak sulit karena masih ada sedikit pembangunan dan perapihan. Nah kita udah bikin bendungan ini, tetapi juga kita tidak lupa akan adanya di bawah itu masih ada warga-warga. Jadi kita membuat dua jalur nih teman-teman, satunya yang ke kolam, satunya kalau teman-teman lihat masih ada yang bisa lolos dan untuk dipakai sama warga untuk perairan ya, mungkin sawah mereka atau apa gitu. Nah hal terakhir yang saya ingin lakukan adalah, walaupun sekarang kelihatannya kan aliran airnya kurang bagus, mungkin karena masih banyak sampah daun dan segala macam, nanti ini semua akan saya lakukan pembersihan. Jadi daun-daun yang di situ itu nanti yang ada di situ yang menumpuk kita akan angkut semua dan mungkin akan kita bakar. Nah nanti kalau kita lihat debit airnya pun masih belum cukup, nanti kita akan membuat bendungan demi bendungan. Nah ini seluruh jalur air ini semuanya masih ada di dalam kawasan wilayah kita gitu loh. Nah sekarang karena teman-teman udah lihat airnya, mari kita masuk ke lokasi. Nah sekarang juga sebelum masuk kolam, akhirnya kita mempunyai sebuah gerbang nih teman-teman. Walaupun ya saya bilang sih sebenarnya sederhana aja sih, cuman tembok kita kasih pintu doang. Cuman ini menunjukkan bahwa ini batas wilayahnya gitu. Yuk kita masuk yuk. Nah akhirnya sudah agak rapi dikit ya teman-teman. Nah ini saya mau langsung kasih tunjuk teman-teman jalur air yang tadi yang kita buat, dan ini kolam penampungan kita akhirnya yang ini udah diisi air juga, makanya kita memutuskan untuk mau masukin ikan. Nah kalau teman-teman lihat di sini air yang tadi itu masuknya kurang lebih debitnya seperti itu. Nah lumayan ya teman-teman ya, lumayan bagus. Nah tapi sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut ke area dalam, sebenarnya saya mau nyeritain beberapa masalah yang saya alami selama membangun kolam penampungan ini. Jadi kolam penampungan ini kalau teman-teman lihat sekarang posisinya udah lumayan rapi, tapi sebenarnya kolam ini tuh dibangunnya dengan tanah urukan. Jadi kesulitan saya yang pertama itu adalah memadatkan tanahnya.
Jadi berkali-kali itu kolam ini rembes dan bocor karena tanahnya masih bergerak. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa lama, sebenarnya kolam ini itu sudah dibongkar sebanyak 2 kali. Jadi kalau teman-teman mau tahu, sobat ikan di rumah mau tahu, masalahnya itu adalah dia bocor dari bawah kaki limanya karena tanahnya tidak padat. Akhirnya dia muncul jadi dia mundur di pondasi dinding luar. Nah, akhirnya kita padatin ulang, semen ulang, dan akhirnya sudah tidak bocor dari situ lagi. Nah, terus masalah yang kedua, kemarin itu waktu ada hujan gede banget, sebenarnya ini tempat banjir teman-teman, karena kita tidak memikirkan jalur airnya, yang nanti teman-teman juga akan lihat si jalur airnya. Nah, ketika banjir, kolam tampung saya di bagian sana itu jadinya ambrol, jadi kayak rubuh. Jadi itu kesulitan yang saya alami. Setelah semuanya padat kiri kanannya sudah dipasang semen, sebenarnya ada masalah lagi teman-teman, karena ini ternyata tanah bawahnya itu masih belum saturated, belum settle gitu. Jadi sebenarnya air itu masih turun, masih ngeresep ke bawah tanah. Nah, sebenarnya hal yang gampang dilakukan itu sebenarnya bisa distemper. Karena kolam-kolam ikan yang sekarang nanti ada itu semuanya udah kita stemper dan tidak terjadi hal seperti itu. Cuman kalau teman-teman tahu, di sini itu tanah ini tuh batunya banyak banget, bener-bener batu semua. Jadi yang ini karena cuma untuk kolam tampung, tadinya saya memutuskan untuk tidak memecahkan batunya. Dan dengan tidak memecahkan batunya ternyata saya jadi agak susah untuk stemper tanahnya. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah ya udah berharap untuk si tanahnya ini nanti menjadi settle sendiri, nggak gerak-gerak lagi dan lembesnya akan berkurang. Nah, sebenarnya ada sedikit hal yang saya gambling di sini. Jadi kalau misalnya permasalahan di kolam lama itu tidak ada kolam tampung dan kolam ikannya itu juga bocor. Jadi sehingga kalau kolam ikannya bocor artinya air yang masuk itu harus debitnya banyak banget supaya kebocoran itu ketutupin dan akhirnya debit airnya cukup untuk melihara ikan. Nah, kalau yang di sini kan sebenarnya kolamnya udah nggak bocor. Jadi saya mengharapkannya masuk air ke dalam kolam itu akan dikit. Jadi walaupun ini rembes juga, karena tampungannya gede banget, airnya masih cukup untuk melakukan yang namanya pengaliran air ke tempat kolam. Nah, itu sih dari sisi penampungan kita udah kelarin. Nah, kalau dari sini juga teman-teman bisa lihat sebenarnya daerah farm kita ini mulai tumbuh rumput, mulai agak hijau. Nah, ini rumputnya sebenarnya saya bukan pakai rumput yang gimana, tapi saya pakai rumput liar aja sih sebenarnya. Rumput liarnya udah mulai tumbuh gitu. Di sini juga sebenarnya listriknya juga agak susah untuk masuk kan sebenarnya. Jadi kita cuma dapat listrik tuh masih dayanya kecil banget. Dan kita masih narik kabel dari atas gitu. Jadinya ada beberapa hal yang saya buat tanpa menggunakan listrik gitu. Jadi ini kita buat lampu ini. Lampu ini tuh menggunakan tenaga matahari. Jadi dia kalau malam udah gelap dia akan nyala dengan otomatis gitu. Jadi lampu juga udah mulai beberapa dipasang dan kita juga punya tempat tinggal nih kalau misalnya tiba-tiba harus nginep atau gimana gitu. Nah, kita buat rumah kayu di sini. Habis itu kita langsung ke kolam-kolam ya nih. Nah, ini kolam satunya. Kalau teman-teman lihat, sekarang kolam ini warna airnya beda ya sama kolam pertama kita ya. Sama kolam yang kemarin. Ini warnanya lebih jernih dan lebih hijau. Nah, kalau debitnya masih kurang banyak, kita bisa sampai ngeliat ke dasar sebenarnya. Nah, ini lagi proses kuras karena sudah 2 minggu direndam dan saya harap senyawa-senyawa semennya itu udah mulai hilang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih dari kolam tampung ini air yang baru masuk warnanya seperti ini. Dan ini yang nanti lama-lama kalau sudah diendapkan. Jadi oke banget ya sebenarnya warnanya yang saya cari kan yang jadi seperti ini. Nah, kalau ininya ikut bocor dan airnya masuknya lebih banyak terus, ya pasti ujung-ujungnya pasti akan kayak begini, keruh. Gitu. Jadi yang saya harapkan ini nanti ini masih bisa ngendapin dikit, saya lirin ke sini. Dan ini sebenarnya udah ngerembesnya cuma 5 cm per 24 jam. Jadi secara logika kalau saya mau ganti air sebenarnya 5 cm aja sebenarnya udah oke. Kalau mau lebih dari itu ya nggak apa-apa. Nah, 5 cm itu dari tinggi air 1,5 meter itu ya berarti kira-kira 3% lah water changingnya. Nah, ini semua udah dipasang ya. Jadi satu kolam ini kita sekat jadi 2 supaya kita bisa punya 2 batch indukan. Tapi yang belum selesai di sini dan udah hampir selesai sebenarnya adalah kamarnya. Ini kamarnya pun udah kita buat nih. Kalau teman-teman lihat kamarnya ini posisinya kita buat seperti kotak aja, jadi tinggal taruh udah selesai gitu. Jadi kita nggak mau ribet. Ini semua udah jadi, tinggal kita buatin pintunya nih. Ini ada pintu di sini.
Kalau misalnya ditarik nanti pintunya bisa ke atas gitu loh. Nah, hari ini lagi dikerjakan, semoga 10 hari kelar gitu. Kita dibantu sama Pak Eko. Pak Eko. Nah, ini tempat singgahnya juga teman-teman. Kemarin kan akhirnya kita buat rumah kayu. Nah, di bawah ini rencananya antara atas atau bawah salah satu kamar dari kita, terus ada kamar penjaganya. Di situ yang belum dibangun, nanti kita mau bangun WC. Nah, sini kan ada ruangan lagi nih yang tempat kita bikin kamar. Rencananya pengen kita buat gazebo atau tempat kita santai-santai lah nongkrong di sini. Nah, kita langsung lanjut lagi ya perkembangannya apa ya. Kenapa saya bilang udah lumayan selesai. Nah, di setiap kolam juga kita pasang yang namanya kucuran air nih teman-teman nih. Gunanya apa? Kalau misalnya nanti tidak ada pemasukan air, pasti kita butuh oksigen. Nah, oksigen itu terjadi ketika terjadi ada pertukaran gas di permukaan airnya. Jadi kita cukup membuat airnya bergerak. Nah, diharapkan dari kucuran air ini nanti bisa mencukupi oksigen ikan-ikan arowana kita. Nah, ini pipanya tuh udah ditanam di setiap kolam. Kita langsung lihat aja ke contohnya yang di kolam 2. Nah, kita udah tanam. Dan nanti kita cuma pakai satu pompa aja. Pompanya kita masukin ke kolamnya. Terus kita menyemburkan air sebagai kucurannya. Nah, ini si pompanya juga udah kita buatin rumahnya. Jadi gini aja sih, nanti listriknya kabelnya ditanam juga. Terus nih semuanya udah tuh. Nanti ini kan pipa air nih, sumber airnya kita bikin masuk ke sini. Nah, ini nanti tinggal mengalirkan ke kucuran-kucuran pipa yang udah disiapkan. Nah, kita juga udah siapin sebenarnya di setiap kolam tuh ada jalur air masuknya, yaitu yang ini. Nih, jadi kita kalau tiap kali mau masukin air atau water changing tinggal buka ini doang setiap hari. Tuh. Udah cukup kan? Tuh. Kenceng banget. Nah, ini semua pakai gravitasi ya, karena memang tanah kita dari atas ke bawah gitu. Jadi kita nggak pakai pompa lagi. Nah, terus di bawah kolam ini masing-masing di bawah kucurannya itu kita kasih karung supaya tidak bikin tanahnya itu jadi ngebul gitu. Nah, terus di tempat yang ini kan kayaknya cahaya matahari itu agak lebih terik daripada kolam-kolam lainnya. Di sini saya mencoba menambahkan yang namanya teduhan atau paranetnya. Nih, kita buatnya begini nih. Nah, ini jadi paranetnya ya teman-teman ya. Ini kita buat terinspirasi dari OneRed lagi nih teman-teman nih. Jadi ini pakai besi doang, pakai besi kita pakai yang 2 inch, kita cor ke bawah. Nih, ada corannya di situ kelihatan kok. Kita cor, kita bikin miring. Nah, kita naikin juga besinya ini, kita naikin 80 cm. Jadi ada semacam kotaknya lah. Nah, jadi kalau arowana temen malu-malu atau takut, nah dia bisa ngumpet di sini. Jadi kalau kita jalan lalu lalang di sini nih, dia nggak terlalu terganggu gitu loh. Ya basically sih yang saya ubah udah itu doang sih sebenarnya. Dan sekarang lagi di tahap namanya kita bersih-bersih ya. Jadi kayak misalnya daun-daun yang begini, bekas-bekas bakaran, terus sisa-sisa material pembangunan itu udah mulai mau diangkat-angkat semua. Nah, yang membedakan ini dengan kolam satu ya itu satu. Ternyata airnya lebih stabil, tidak bocor. Jadi saya bisa water change-nya dikit doang, ibaratnya kalau di akuarium. Nah, terus kedua yang benar-benar berubah banget itu adalah ukuran dari kolamnya sendiri. Karena di sini kolamnya itu masing-masing minimal itu sekitar 350 meteran, teman-teman. Yang paling kecilnya gitu. Jadi dengan menambah areanya, nanti kemungkinan besar juga kita pengen nambahin jumlah indukannya gitu loh. Nah, nanti ikan apa kok yang bakal masuk sini? Silver albino masuk nggak? Super red, silver albino, golden masuk nggak gitu loh. Nah, ternyata si silver albino ini akhirnya kita tidak berencana untuk tambahin lagi. Jadi kita cuma pakai yang udah ada aja. Tapi sebenarnya tempatnya jadi rumahnya jadi nggak cukup di sini. Karena ini kalau kita lihat di kolam 1 itu kita sekat 2. Ini kolamnya ada 1 lagi. Kolam 3 ini nanti kita sekat 2 lagi. Nah, itu posisinya jadi kita ada 5 kolam. Dan kebetulan kita kayaknya over excited atau over spending, jadinya kita sebenarnya indukan arowana kita sekarang ada sekitar 100 ekoran, which is kalau dibagi dari 5 kolam ya pas 20. Jadi kita akan start dari situ dulu. Cuman setelah kolam ini semua selesai dan beroperasional, nanti kedepannya diharapkannya pasti ada hasilnya dong. Nah, ketika ini udah ada hasilnya, saya akan ngerombak kolam yang atas lagi. Nah, yang kolam atas itu nanti kita akan isi dengan silver albino dan rencananya nih, masih rencananya saya pingin isi golden.
Saya nggak tahu apakah saya Golden Mahato atau Golden X-Back atau Golden Petal Golden, belum tahu, tapi kayaknya saya mau pasang di Golden gitu ceritanya teman-teman. Nah nanti kalau kita jalan-jalan, kita akan ke kolam seberang, kita lihat kondisinya seperti apa, atau enggak kita nanti pakai video amatir dari pegawai aja udah cukup. Di kolam seberang itu bener-bener airnya sekarang bocor, dan kalau untuk selamat sih kayaknya oke gitu, cuman beranak ya kita belum tahu. Nah terakhir ini ya yang saya siapkan adalah ini si jalur air ini teman-teman nih, yang jadinya kalau hujan atau apa segala macam, karena tanah saya itu tanahnya di lereng, jadi saya siapin ini dengan harapan semua akhirnya yang banjir-banjir itu semua udah ada jalur keluarnya ke sungai tadi masing-masing gitu. Nah sebenarnya update-nya sih itu aja, cuman menurut saya ini udah hampir selesai, tapi mungkin menurut sobat-sobat ikan di rumah belum gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah ada saran atau kayak misalnya, kok ini kan lampunya baru ada 3, kenapa nggak ditambahin jadi 6? Nah itu mungkin teman-teman bisa ketikin gitu loh. Nah gitu aja sih teman-teman update-nya, yang udah nunggu lama, thank you banget nih.